welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Sambil menikmati hangatnya api unggun, mereka juga menikmati gurihnya jagung bakar, juga berbagai seafood bakar. Hal itu merupakan bagian servis tempat mereka menginap. Ferlin sedang bergabung bersama pegawai Evan yang lain, namun tiba-tiba Evan ikut mendekat, membuat mereka satu demi satu undur diri karena sudah mengetahui misi sang bos. Jangan sampai pekerjaan mereka menjadi taruhan jika sampai mengganggu usaha bos mereka dalam mendekati Ferlin. Ya, bapak sih pakai acara mendekat ke sini. Mereka jadi pada kabur kan, keluh Ferlin. Lah, kok saya yang disalahin? Mereka nggak enak mungkin ganggu bosnya yang lagi PDKT, jawab pria itu santai. Pak, dingin nggak Fer? Nggak begitu, pakai jaket tebal, ada api juga. Ya nggak begitu dingin. Kalau masih dingin, sini saya peluk. Nanti saya buat kamu keringetan, goda Evan. Bapak ngomong apa sih Pak? Tempat ini cocok banget nih buat pengantin baru. Besok-besok kalau kita honeymoon, kita cari hotel di sekitar sini aja ya. Udaranya mendukung banget buat bikin baby. Lagi-lagi pipi Ferlin merona, malu. Ada apa dengan pria di depannya ini? Mengapa sekarang ucapan-ucapannya selalu vulgar dan menjurus? Evan yang tadinya duduk di batu berpindah ke samping Ferlin, yang duduk di bangku buatan yang terbuat dari kayu yang hanya dibelah. Ia mendekatkan tubuhnya ke tubuh Ferlin. Posisinya menjadi di belakang wanita itu. Kakinya berada di samping kaki-kaki Ferlin. Pak, malu kalau dilihat orang. Malu sama siapa? Di sini tuh selain buat event, sering juga ada pasangan honeymoon yang datang ke sini. Jadi mereka udah pada terbiasa melihat pemandangan seperti ini, bahkan lebih. Mata Ferlin memandangi sekelilingnya. Memang benar, tidak ada sepasang mata pun terlihat mengawasi mereka. Namun tetap saja, Ferlin merasa kurang nyaman. Pak, Evan tidak menghiraukan protes Ferlin. Ia peluk tubuh Ferlin dari belakang. Nyamannya, Ferlin tak bisa berkutik. Ia berada dalam fase pasrah asal jangan kebablasan. Di lain tempat, drama keuuan Evan dan Ferlin berbanding terbalik dengan drama yang Flo dan Devano ciptakan. Setiap hari hanya ada keributan. Masalah kecil pun bisa menjadi besar. Seperti pagi ini, mereka berdebat hebat hanya karena Dava dibawa oleh babysitternya jalan-jalan. Kamu ibunya, bisa-bisanya kamu biarkan Dava dibawa orang asing. Semenjak ada babysitter yang mengasuh Dava, memang tidak sekalipun Devano membiarkannya dibawa pergi, kecuali jika mereka pergi bersama, di akhir pekan misalnya. Dia bukan orang asing, Kak. Dia kan pengasuh Dava. Aku gak enak badan, Kak. Bawaannya mual terus. Gak ada pilihan lain selain membiarkan Dava dibawa. Kamu benar-benar berbeda. Tidak seperti Ferlin. Dia yang bukan ibu kandungnya saja punya jiwa keibuan. Kamu yang ibunya malah begitu. Kak, tolonglah. Jangan setiap ada masalah, ujung-ujungnya membandingkanku dengan Ferlin. Aku sudah mengandung anak kamu juga. Apa tidak bisa sehari saja kamu tidak membuatku stres? Membuatmu stres? Apa kamu tidak sadar? Kamu yang lebih dulu membuatku stres. Bahkan setiap saat. Kamu yang katanya mencintaiku. Apa perasaan kamu ketika kamu jauh dari aku? Itu yang aku rasakan. Andai saja kamu tidak serakah, ingin memilikiku seutuhnya, pasti semuanya masih baik-baik saja. Flo meneteskan air mata. Ia tutup wajahnya dengan telapak tangan. Tangisnya terdengar nyaring, terdengar sangat memilukan. Diamlah. Untuk apa juga kamu menangis? Tangis kamu tidak akan pernah bisa mengubah yang telah terjadi, apalagi untuk menarik perhatianku. Minggu pagi kelabu, bagaimana tidak? Masih pagi saja hujan sudah mengguyur dengan derasnya. Liburan yang gagal, Evan rasa. Agendanya pagi hingga siang ini mereka akan menghabiskan waktu untuk bermain tree track atau sekedar menikmati flying fox. Sebelum sore harinya pulang. Namun apa boleh buat, keadaan hujan tidak mungkin melakukan kegiatan di alam terbuka. Ferlin sedang duduk di pojok rumah bambu, memperhatikan rintik hujan melalui jendela kaca.
Secangkir teh panas berada dalam genggamannya. Asapnya pun masih mengepul. Pernah suatu ketika ia berlibur dengan Devano, namun bukan ke tempat alam terbuka seperti hutan, hanya sebuah tempat rekreasi untuk menghilangkan penat. Mereka menginap di hotel. Saat itu hubungan mereka juga sudah cukup jauh. Sudah terbiasa dengan kontak fisik semacam berciuman, meskipun tidak lebih dari itu. Saat hujan tiba-tiba mengguyur, Devano membungkusnya dengan tubuhnya, memberi wanita itu kehangatan. Kehangatan yang biasanya justru akan menciptakan rasa gerah sesaat kemudian. Senyum miring tersungging di bibir Verlin. Ada apa dengan otaknya? Mengapa setiap kejadian yang dia alami selalu berakhir dengan ingatannya akan kenangan manisnya bersama Devano? Tidak cukupkah pengkhianatan dan kebohongan yang pria itu lakukan untuk menciptakan rasa benci? Saat pikirannya sedang berkelana, tiba-tiba ada seseorang yang menggoyangkan sebuah kalung berlontin cincin emas di depan matanya. "Bapak," ucapnya dengan nada terkejut, "saya harap kamu mau memakai kalung ini sebelum kamu bersedia memakai cincinnya." "Tapi Pak," "Ayolah, saya tidak sedang memaksamu, tapi izinkan saya berjuang mendapatkan hati kamu. Nanti kalau pada akhirnya kamu tetap tidak bisa membuka hati untuk saya, atau malah kamu menemukan hati yang bisa kamu jadikan sebagai tempat untuk menetap, saya berjanji saya akan mundur." "Pak, Bapak terlalu baik untuk saya." "Apa yang kamu takutkan? Janda. Saya pun duda. Orang tua. Kita sama-sama yatim piatu. Siapa yang akan menentang hubungan kita? Saya hanya takut tidak bisa menjadi seperti yang Bapak inginkan. Saya takut saya tidak seperti ekspektasi Bapak terhadap saya. Saya jelas beda jauh dengan almarhumah istri Bapak. Kamu pikir saya ingin mencari pengganti dia? Berarti harus yang sama dengannya. Enggak fair. Tapi Pak, saya benar-benar belum bisa untuk memulai sebuah hubungan baru. Kegagalan yang Verlin alami tentu saja memberikan trauma tersendiri, meskipun bukan yang berlebihan. Kan saya sudah bilang, saya akan menunggu." "Kamu tuh cantik-cantik, Lola." Eva mengambil posisi ke belakang Verlin. Ia singkirkan rambut wanita itu yang menutupi leher, kemudian memakaikan kalung yang sejak tadi dipegangnya. "Pakailah ini, biarkan cincin itu di situ, selama kamu belum bisa membuka hati kamu untuk saya." Eva mengakhiri ucapannya dengan mengecup leher belakang Verlin. Tidak hanya sekali, tetapi sampai beberapa kali. Lagi-lagi Verlin terbawa suasana. Ia pejamkan mata. Evan yang menyadari itu langsung mengambil cangkir teh milik Verlin, meletakkannya di lantai bambu. "Bapak." Pria itu langsung mendekatkan wajahnya. Kedua tangannya memegangi pipi Verlin. Bibirnya berhasil ia daratkan di bibir janda itu. Kali ini Verlin langsung membalas. Ia ingin sedikit demi sedikit mengikis kenangannya bersama Devano.